channel saya, tutorial menggunakan Surpak, lebih mendetail, lebih jelas kali ini. Kali ini saya akan membahas terkait tools pada segmen, edit di segmen. Ini di sini ada banyak toolsnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum nanti kita akan lanjut ke pembuatan desain ataupun pembuatan lainnya, saya harap teman-teman semua udah paham terkait tools-toolsnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman paham kegunaan tools yang akan digunakan nantinya. Itu adalah salah satu basic yang nanti akan mempermudah teman-teman untuk melakukan editing atau pembuatan desain baru. Oke, kali ini kita buat datanya baru. Ini kita buat ada yang tegak lurus, ada yang miring, ada yang bertampalan, ada yang tidak tertutup, dan yang terakhir dia berbentuk poligon. Bagus ya. Oke, sudah jadi beberapa. Oh, satu lagi. Kita buat yang lingkaran, tetapi dia intersect. Oke, langsung saja pada yang pertama, bagian segmen. Sebelum saya lanjut, mohon untuk subscribe, karena subscribe gratis teman-teman. Silahkan bantu support channel saya supaya saya semangat untuk membuat video tutorial untuk belajar kita bersama. Oke, kita lanjut. Kita pertama di segmen, kita pilih di join. Join adalah menggabungkan antara dua titik. Seperti ini. Yap. Ya, klik titik di awal, kemudian kita pilih dua titik yang berbeda. Jadinya dia akan otomatis terhubung, walaupun dia acak ya. Akan tetapi dia tidak bisa dilakukan untuk melakukan close segment. Seperti itu, perbedaannya hanya di situ. Dia bisa menggabungkan garis mana saja, akan tetapi tidak bisa melakukan close segment. Mungkin itu sangat jelas. Oke, kita lanjut, kita back dulu ya, clear. Kemudian di berikutnya di close. Close adalah menutup poligon yang masih terbuka. Kemudian apabila kita lakukan kepada garis yang lain, dia akan otomatis menarik data yang sejalur dengannya. Kemudian lanjut ke renumber. Renumber ini merubah warna ya, atau string. Seperti ini, warnanya berubah jadi biru. Ada kategorinya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri terkait customize atau display stringnya. Ini ada macam-macamnya juga. Oke, kita lanjut sekarang segmen, kita masuk ke reverse. Ini biasanya di reverse itu digunakan di polygon. Nah, dia tidak berpengaruh kepada line ataupun titik, itu dia tidak berpengaruh. Ini keterangannya anti clockwise atau clockwise, yang artinya searah jarum jam ataupun berlawanan searah jarum jam, yang nantinya digunakan untuk pembuatan desain. Teman-teman membuat desain, jadinya nanti harus mengetahui clockwise ataupun anti clockwise, karena dia akan memutar arah jalur desain. Nanti akan saya buatkan pembuatan desain juga, ikuti aja terus teman-teman. Oke, next kita ke segmen, kita lanjut ke break. Break adalah pemutusan garis line
yang menjadi titik atau terbagi. Itu kita lanjut lagi, kita ke break by drag line. Jadinya dia memutus garis yang sesuai dengan keinginan kita atau digitasi kita. Jadinya kita klik, kita geser, dia akan mengikuti titik garis yang akan kita hapus. Jadi bergariskan line atau garis seperti itu. Jadi tidak per titik ya atau per vektor ya. Jadi dia segaris dengan apa yang kita tekan. Lanjut kita ke segmen, kemudian kita lanjut ke delete. Mungkin udah banyak yang tahu ya, menghapus saja. Otomatis menghilang. Sangat paham, sangat jelas ya. Kemudian delete portion ini hampir sama kayak seperti yang tadi, yang break by dragging line, ini hampir sama ya, menghapus data. Kemudian kita pindah ke copy, ini mungkin kita juga udah tahu yang mengcopy data kita, mengcopy kemudian kita ganti stringnya, langsung otomatis seperti ini, sama persis. Ataupun disamakan dengan string yang sebelum data awal juga boleh. Next kita ke move juga menggerakkan. Saya skip ya karena cepat dan mudah. Kemudian change gradient, ini adalah mengubah sudut dari data titik kita atau line kita. Misal di sini kita lihat data sebelumnya ya, dia datar. Kemudian kita akan kita regrid tadi 65 derajat. Nah, dia akan miring setinggi 65 derajat. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut ke consolidate. Kita scan 10, dia akan otomatis tertutup, hampir seperti close segment ya, tapi dia secara bersamaan. Seluruh data akan dilakukan close segment. Kemudian extend to line. Dia akan menambahkan data sampai data itu menuju lokasi yang kita inginkan. Tadi ya. Kemudian next kita masuk ke rotate. Rotate adalah memutar data. Kita klik salah satu titik, kemudian kita atur pivotnya atau titik putarnya. Pertama kita klik titik putarnya, kemudian kita tarik salah satu referensinya ya. Ini saya ulangi lagi. Kita klik di sini, kemudian ini sebagai porosnya, kemudian ini sebagai penggeraknya. Terus kita drag ya.
ada muncul keterangan mau secara manual kah atau secara derajat, kita akan bisa memutar seperti itu. Nah, next, kemudian trim ini fungsinya hampir sama kayak seperti trim yang kemarin, yang video sebelumnya, pemotongan. Kita klik referensi yang akan kita hapus, kemudian kita klik juga data yang akan kita hapus. Nanti ada kemudian kita pilih insert atau outsert. Insert kita klik di dalamnya, kalau outsert kita klik di luarnya. Ini contohnya, kita klik di dalam, dia akan hapus yang di dalam. Kalaupun kita klik di luar, nanti dia akan menghapus yang di luar. Next, kita masuk ke trim. Kita klik garis yang akan garis